Perjaka gua Perjaka ya hilangnya pas sama dia nih kan. Gue sebelumnya gue nggak pernah ML sama siapapun, walaupun pacar gue belasan. Karena dulu orangnya gue takut. Apa yang lo takutin dulu? Takut hamil sama orang. Oh. Yang paling kreatif sih di antara kalian berdua. Gue nggak tahu ya yang paling kreatif, cuman mungkin gue kayak sutradaranya, direkturnya. lo yang penulis skenario-nya gitu. Jadi kadang-kadang suka ngarang-ngarang. Kalau gue suka kadang-kadang malah suka. Gue kadang-kadang malah sebelum melakukan apapun, kadang-kadang suka cerita dulu gue sama mantan pacar gue ngapain. Nggak apa-apa tuh. Ya, dan gue dan iya. Tapi dia tahu gue perawan gue, perjaka gue. Perjaka ya hilangnya pas sama dia nih kan. Gue sebelumnya gue nggak pernah ML sama siapapun, walaupun pacar gue belasan. Karena dulu orangnya gue takut. Apa yang lo takutin dulu? Hamil sama orang. Nah, Sama ada takut, kondom sama jadi orang takut, susah hari gini. Sama takut dosa. Itu di otak gue. Karena gue, Ya kalau pakai kondom kan tetap aja ya. tapi gue nggak pernah seberani itu. Karena dulu gue sebego-begonya, gue bego banget. Gue ciuman aja, misalnya andai kata ciuman gitu misalnya. Terus sama pacar gue, terus gue ngeceret di celana gitu ya. Iya kan? Kan ciuman nempel. Namanya masih muda, iya Iya, kan? itu gue bisa. Pada ketawa deh pasti pada Nggak, begitu juga. gue bisa ketakutan dia hamil loh. Sebego itu gue. Nah makanya gue perjaka. Makanya gue perjaka. Itu. Jadi tapi. Karena kan dulu kan ada juga yang begitu. Kalau ciuman bisa hamil kan ada tuh gosipnya Iya, dulu iya. begitu kan. Iya. Tapi gue kadang-kadang suka gitu. Coba cerita dulu sama mantan lo ngapain aja gue bilang gitu. Jadi gue suka tanya aja gitu. Kadang-kadang ngarang, misalnya lu ngarang aja, udah gitu. Yang penting gue udah nggak ceritanya gitu. Gue disuruh ngarang sama dia, gue bilang, gue ngarang apa ya? Gue sambil mikir, lu gak enak banget lagi kayak gini, suruh mikir. Terus kadang-kadang dulu biar cerita-ceritanya maksudnya biar seru gitu iya, ya fantasinya. dulu pernah selingkuh nggak selingkuh apa? Misalnya gimana? Udah ceritain ngarang aja. Jadi gue denger cerita, soalnya gue dapet cerita kayak gini, kayak denger cerita dibacain stensilan gitu. Jadi lu ngarang aja, ngarang aja karena. Jadi gue pengarang bebas tuh. Tapi ya Mama Endet ya. Maksudnya kalau udah selesai, kita suka Ketawa-ketawa. amit-amit jijik. Tapi gini, gue lebih setuju sama caranya mereka. Ingat kan, aku selalu bilang ya Mama Endet, jangan pernah nonton pornografi. Sekali lagi pornografi kan itu bisa memboikot ya keharmonisan rumah tangga ya. Pornografi juga itu bisa menyebabkan kerusakan otak gitu ya akibat adiksi pornografi. Nah orang suka nanya, lah Mbak Zoya kalau nggak ada pornografi terus kita mau ngapain? Jangan ngambil contoh dari film porno juga. Pertama itu kan nggak realistis ya. Kedua sebenarnya ini lebih organik nih mereka berdua nih dibandingkan pornografi. Jadi berbagi fantasi seksual. Ngarang aja. Ngarang aja. Ngarang berdua bisa banget kan gitu ya. Ya terus kita suka terus gimana terus gitu. Terus habis itu ya udah ngarang bebas. Jadi kita tuh pengarang yang bebas. Jadi lebih kreatif juga gitu ya. Jadi waktu aku bilang make your own porn movie bukannya suruh ngerekam telanjang adegan. Enggak. Tapi ini berbagi fantasi seksual. Karena apa? Tapi ya kalau lagi berbagi fantasi seksual nggak boleh kayak ih kamu liar sayang kamu ih. Jangan begitu ya sama pasangannya kan. Jangan boleh itu tuh yang paling itu bikin drop, bikin maksudnya feel ya, banget deh. Karena kan mungkin kalau gue sama Uya kan tahu ini kan kita buat meningkatkan saja. Jadi maksudnya bukan ya tahu lah nggak mungkin gue begitu ngerti nggak? Iya, Karena kita iya. cerita aja, Ngarang aja gitu. Nggak semua fantasi itu harus diaplikasikan, tapi ketika bercerita mereka itu mendapatkan safe place atau tempat aman gitu berdua dan itu penting banget Mam Endet gitu. Ya, namanya pornografi settingan. Kan udah aja settingan ya. Semua orang udah settingan, dan tapi settingan ala mereka berdua. Iya. Tapi bener loh itu lebih sehat loh menurut gue loh daripada gitu. Iya. Pernah nggak sih maksudnya kan kalian kan segini santainya, cueknya gitu cerita lah apa soal apa sih namanya fantasi lah sama siapa terus ngarang bebas gitu kan ya. Karena pernah kepengen pakai ini nggak sih kayak tematik gitu. Lo pakai baju Wonder Woman ya, lo pakai Sailor Moon ya. Enggak, gua. Lo pakai apa? Kalau gitu. gua nggak baju sekolah. Anak
SMA ya kakak? Iya, mengingat zaman gue SMA pacaran kan dulu perjaka dulu. Jadi ya kan. Balas dendamnya sekarang Iya, kayaknya. menghayal, iya. Sekarang kan udah boleh kan. Kamu mau? Gitu. Kamu mau pakai baju SMA? Ya nggak apa-apa, masih cocok kan? Iya. Gemes. Tapi emang bener sih kalau fantasi itu lebih enak diomongin sama suami. Jadi kita bikin ini yuk, gitu. Lebih enak berdua. Maksudnya apa ya? Jadi semakin deket, semakin mesra. Ini nanti gini ya yang gitu sih. Jadi apa ngide gitu lucu kalau misalnya jadi oke, nanti abis kita gini kita ntar kayak gini apa segala macam. Jadi gini, buat pasangan-pasangan yang kayak mereka nih gitu ya, ini bisa jadi inspirasi ya Mom and Dad gitu ya. Artinya ketika berbagi fantasi seksual dan bercerita kayak gini, kalian tuh jadi punya rahasia berdua. Ya nggak sih? Kayak inget gak waktu itu, jadi gitu sendiri kan. Mungkin orang nggak ngerti kenapa sih kok ada apa pemicunya gitu tuh, jadi ketawa-tawa sendiri. Ya nggak apa-apa. Iya, kita sering juga. ketawa-tawa. Iya kan, jadi berdua kan, jadi berbagi apa segala macam gitu-gitu kan. sih. Kalau misalnya apa namanya di urusan fantasi ini sama posisi dan gaya, siapa yang paling kreatif sih di antara kalian berdua? Gue nggak tahu ya yang paling kreatif, cuman mungkin gue kayak sutradaranya, direkturnya. lo yang penulis skenarionya gitu. Jadi kadang-kadang suka ngarang-ngarang, ngarang-ngarang. Tiba-tiba yang misalnya aku lagi Di tengah hutan selingkuh sama cewek nih, terus tiba-tiba lo mergokin gue nih gitu kan, mergokin gue. Coba lo ngomelin gue kayak gitu. Ceweknya kagak ada, jadi cuman Kita bikin cerita bikin sendiri. cerita sendiri aja. Terus habis diusir gitu kan. Kayak gitu, bikin cerita. Ya ampun, ya ampun. Yang paling benar-benar bikin kalian ketawa heboh gitu tuh, itu pernah cerita yang kayak apa sih? Cerita yang ngawur-ngawur, karena kan terus gimana? Terus nanti jadi pas dia cerita kan cerita ngarang. Terus gue bilang nanti tiba-tiba kita lagi lo lagi sama mantan lo, tiba-tiba lagi di mobil lagi cuman tiba-tiba ada satpam gerbek, cerita gitu. Jadi gue yang tapi harus dari dia ceritanya gitu. Jadi kalian tuh kayak sel nimpalin gitu ya, Jadi tektok kita gitu banyak cerita-cerita yang seolah-olah kita dulu pacarnya banyak gitu. Mantan kita banyak gitu. Padahal itu kadang-kadang tapi gue yang arahin. Nanti ceritanya gini tentang ini gitu. Udah kayak sinetron ya, Bu. Udah kayak Jadi harus berpikir cepat gitu. Mesti tektoknya banget Iya. gitu ya. Tapi Nah dari lucu situlah, ya. dari cerita itu yang cerita halusinasi atau imajinasi itu. Nah coba kita praktekin gitu loh, ngerti ya? Ada sebagian dipraktekin, ada yang enggak. Iya, jadi Yang sudah pernah tercapai apa aja? Fantasi seks yang sudah pernah tercapai, misalnya, wah di kolam, nggak tahu lah, mungkin di dapur, di sofa, di mana tapi ada anak-anak ya. Iya, susah atau itu. kalau lagi libur berdua gitu, atau apalah gitu, mungkin akrobatik lah. itu apalah. fantasi itu sering terjadi tapi dicerita. Oh, Dicerita. kalau yang diaplikasikan bener-bener nggak ada ya? Udah misalnya cerita pakai aja, seragam- udah seragam SMA. cerita dan cerita itu cerita aja gitu. Yang misalnya kayak gue bilang, lu pernah nggak Kreatif dulu ya? melakukan hal yang aneh gitu kan? Enggak, ya udah lo ngarang aja ceritanya di gue bilang gitu kan. Ceritanya di kolam renang gitu. Udah cerita gitu. Jadi seolah-olah itu nyata gitu. Berandai gitu. Seolah-olah itu nyata. Tuh. Bisa kan? Bisa seru kan Mom and Dad gitu ya. Iya. Jadi please jangan tergantung banget ya sama pornografi. Capek. Ya orang gini, tapi kan Mbak Zoya mau cari inspirasi. Lah mereka inspirasinya apa, bebas kan? Iya. Nah, apalagi bagi kamu-kamu yang bekerja di industri kreatif gitu ya, tuh suka nonton porno. Aduh, mandek banget di otaknya. Mendingan Iya. berbagi cerita kayak mereka berdua. Gitu. Ini bukti nyata kan bahwa itu mungkin sekali terjadi gitu ya. Terus kalau kalian bisa second honeymoon, third honeymoon gitu ya, keluar kota, keluar negeri berdua, kira-kira pengen kemana, pengen ngapain aja sih? Yang belum pernah kita ke Maldives ya. Yes, pengen banget. Iya. Pengen banget ke Maldives, udah kebayang di pinggir laut kayak gitu, bagus banget. Kalau nggak satu pulau yang nggak ada orangnya gitu. Mau Nggak ngapain bisa, aja boleh, sih tapi berdua nggak bisa satu kalau- pulau? Iya. Nggak bisa tapi kalau gue cuma berdua sama lu. Apa? Nanti yang bikin makan siapa? Kita Dia anterin pakai helikopter tiap hari makanannya. Ya kan kita kebayang lari-larian di hutan telanjang kan. Dia Ya di hutan. dia bahagia langsung mikirnya begitu. Kalau yang ini praktis, praktis. Iya. Makannya gimana? Siapa yang ngurusin kita? Iya, betul. Orang mau enak, ini disuruh gue masak. Gojek lah, Gojek. Honeymoon tuh maksudnya pengen bener-bener kayak tadi di Maldives. Nggak mau repot lah, Nggak mau iyalah. repot, tinggal tidur.
bisa jadi. Butlernya datang begitu lo habis makan dia beberes gitu lu berdua lagi. Pesawat, helikopter cabut lagi, Iya, tapi iya, kan iya. berdua. Iya. Gitu. Lumayan banget kan. Lucu juga. Tapi pernah kepikiran gak sih bener-bener akan ada next honeymoon buat kalian berdua? Dikit lagi ya kita ya, 20 tahun bulan Mei. 20 tahun dan anak gue yang cowok kan juga nanti tahun depan bakal nyusul kakaknya kuliah di luar. Jadi tinggal kita berdua. Nah, Udahlah kita pergi berdua aja udah. balik lagi berdua Karena ya? selama ini kita seumur perjalanan kita bersama anak-anak, kita keluar kota, keluar negeri pun nggak pernah ninggalin anak-anak. Baru mulai nyoba waktu bulan puasa kemarin kita ke Amerika berdua, nggak bawa anak-anak. Itu latihan buat anak gue yang cewek kan Agustus kemarin mulai kuliah. Jadi gimana rasanya kita pergi ke luar negeri nggak sama anak-anak tuh nyoba tuh latihan di bulan puasa kemarin. Padahal selama ini nggak pernah bener-bener pernah. pergi berdua. Pasti berapa? Kalau keluar kota gue kerja pun pasti anak-anak itu. Pasti tuh, udah pasti. Jadi nanti tahun depan anak gue yang cowok bakal nyusul kakaknya ke Amerika. Kita tinggal berdua. Ya udah itulah saatnya kita buat honeymoon. Nah, gini Mama Mendet, mungkin aku kan pernah bilang harus Iya. punya waktu berdua gitu ya dengan pasangan. Tapi gini, mereka nih special case ya, nggak semuanya bisa kayak begini juga. Jadi jangan jadi alasan. Tuh Uya Kuya sama Astrid bisa tuh Mbak Zoya tuh apa namanya berdua terus sama anak-anak terus, tapi tetap mesra tuh. Iya kan mereka punya fantasinya sendiri. Kalian punya apa enggak? Jadi kalau misalnya itu jangan cuma diambil sepotongnya aja. Tuh mereka berdua nggak apa-apa tuh, nggak pernah pergi bener-bener berdua, nggak pernah kencan berdua, tapi baik-baik aja keluarganya. Tapi mereka punya yang lainnya, ada fantasinya. Jadi kalau kalian mau, jadi jangan cuma diambil sepotong-sepotong doang gitu ya buat alasan selalu pergi sama keluarga. Tapi kan tetap harus punya waktu berdua. Nah waktu berduanya mereka berkualitas sekali. Jadi berkualitas itu bukan berarti waktunya panjang gitu ya, seharian bukan, tapi ya kayak gitu tadi berbagi fantasi seksual, ada trust gitu ya. Ada kepercayaan ketika berbagi, saya itu nggak dicela gitu loh. Itu penting banget, kalau nggak kan langsung drop say gitu ya. Didominasi sama istri gue dalam arti kata dia dominan gitu kan. Tapi gue ngerasa kayak misalnya dia dalam hal marah-marah juga dominan. Sama anak-anak dominan. Tapi gue tetap ngerasa anak-anak lebih denger dan lebih takut sama gue yang tidak dominan.